Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus mematangkan kesiapan Cortex Administration System atau Cortex sebagai pusat sistem administrasi perpajakan nasional yang baru. Kementerian Keuangan juga melakukan uji coba sistem Cortex sebanyak 2 kali dalam sebulan terakhir. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyatakan uji coba perdana dilakukan pada bulan November lalu dengan melibatkan 25.000 pegawai di lingkungan internal DJP. Kemudian uji coba kedua yang berskala lebih masif digelar pada 10 Desember lalu melibatkan 50.000 pegawai di seluruh unit Kementerian Keuangan. Bimo optimistis sistem Cortex akan siap melayani lonjakan akses pada periode penyampaian surat pemberitahuan tahunan mendatang. Alhamdulillah berhasil dengan baik. Memang ada sedikit delay dalam proses di awal saja, tetapi semuanya bisa terkendali. Kemudian yang terakhir, tanggal 10 Desember kemarin, kami menguji dengan mohon izin 50.000 karyawan di seluruh Kementerian Keuangan. Dari hasil uji menunjukkan banyak perbaikan, tidak seperti yang periode sebelumnya. Mudah-mudahan sampai nanti di periode 31 Maret 2026 itu akan ada penyampaian SPT orang pribadi. Kami perkirakan sekitar 13 juta wajib pajak. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Cortex Game Changer penerimaan pajak di tahun 2026, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Ya, langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Arief, apa kabar? Halo Mas Pras, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik juga, terima kasih. Di akhir tahun ini kita semuanya sehat. Yes, sehat-sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Arief. Ini menarik kalau kita cermati Cortex ya. Lagi-lagi memang ini menjadi isu nasional yang diharapkan ya di satu sisi bagi pemerintah meningkatkan penerimaan pajak. Tapi di satu sisi dari masyarakat pun ingin bahwa sistem ini benar-benar sempurna pada saat diimplementasi. Kalau kita review terlebih dahulu terkait dengan penerimaan pajak, mekanisme perpajakan sejauh ini, ataupun paling tidak di sepanjang tahun, bagaimana dari kacamata Anda, Mas Arief? Ya, baik Mas Pras, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat ya, mereview dari apa yang terjadi dalam perpajakan di 2025, memang ada beberapa miss ya. Yang pertama tentu terkait rencana kenaikan tarif PPN, kemudian juga soal sebenarnya Cortex ini harapannya tentu ketika diberlakukan di 1 Januari 2025 itu benar-benar sudah bisa terimplementasi dengan baik dan bisa berfungsi dengan ideal sehingga bisa membantu dalam proses penerimaan pemungutan perpajakan begitu. Nah, tapi kan pada kenyataannya ketika diimplementasikan ternyata masih ada kekurangan sana sini sehingga perlu disempurnakan lagi. Kemudian juga yang selanjutnya adalah terkait pengetatan anggaran di pertengahan tahun waktu itu, Mas Pras. Itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan kita. Karena memang salah satu yang menjadi sumber penerimaan negara kita adalah dari pengeluaran pemerintah. Jadi ketika dilakukan pengetatan tentu ada banyak aspek yang itu kemudian dampaknya, implikasinya tentu ke dunia usaha yang selama ini bergantung pada proyek-proyek pemerintah, Mas Pras. Sehingga kita sama-sama tahu bahwa sampai dengan November kemarin capaian di angka 78% dan per hari kemarin itu baru di angka 81, sekian persen, ya 82% lah begitu. Jadi memang masih sangat jauh dari target yang diamanahkan. Tapi tentu kita melihat di lapangan bahwa teman-teman Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini sudah sangat bekerja keras. Tapi memang ini tahun 2025 tahun yang berat dan mudah-mudahan nanti di 2026 kita bisa sama-sama perbaiki dan bisa mencapai target yang diamanahkan. Betul, tadi juga sudah disampaikan begitu uji coba terus dilakukan dalam 2 bulan terakhir. Tapi menurut Mas Arief sendiri, ekspektasi lah kalau kita bicara ya Mas Arief terkait dengan Cortex sendiri dari pelaku usaha seperti apa nih, khususnya dari HIPMI?
Ya, jadi dengan diberlakukannya Cortex, tentu kami dari sisi dunia usaha berharap bahwa akan ada semacam penyederhanaan dalam proses pelaporan perpajakan, kemudian juga kita tidak perlu double entry ya, jadi sudah terintegrasi satu sama lain sehingga itu sangat memudahkan kita sehingga kita bisa lebih fokus pada pengembangan usaha. Karena memang pajak ini kan kalau kita bisa mengetahui betul ini sebenarnya pajak ini bukan sebagai beban tapi bisa menjadi leverage untuk bisnis kita. Begitu Mas Pras. Baik, baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyempurnaan yang terus dilakukan begitu untuk mekanismenya sendiri pemungutan pajak, apakah efektif nantinya kalau Anda harapkan tadi memang ini menjadi salah satu pintu yang terpusat bagi sistem penerimaan negara dari sektor perpajakan begitu, Mas Arief? Ya, jadi kalau dari konsep idealnya, memang Cortex ini akan sangat membantu dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Jadi nanti misalkan untuk bukti potong, misalkan kita tidak perlu menginput lagi, tapi sudah terrecord berada di dalam data Cortex itu sendiri, sehingga sangat memudahkan kita dan itu juga kita tentu berprasangka baik bahwa itu lebih pada karena ada data-data yang tercecer atau apapun itu ya, karena kan memang kita sebagian besar pengusaha kita ini kan masih di level UMKM ya Mas Pras ya, 90-an%, sehingga memang dari sisi salah satu kelemahan UMKM kan dari sisi kemudian pembukuan, pengadministrasian itu kan ada kelemahan-kelemahan di situ karena memang masih berjuang untuk bagaimana mengembangkan bisnisnya, mengembangkan usahanya, sehingga dengan adanya Cortex itu diharapkan itu bisa membantu dari sisi pengadministrasian karena semuanya sudah terrecord di dalam sistem itu tadi gitu. Dan kemudian juga semakin tersederhananya dan kewajiban pajakannya, sehingga memang itu betul-betul kami harapkan Mas Pras bisa terimplementasi dengan baik dan sesuai dengan konsep idealnya dari awal begitu. Itu dia, menarik kalau kita cermati dengan potensi yang cukup efektif untuk penerimaan negara dari perpajakan, tapi di satu sisi dengan jumlah pelaku usaha kita yang masih sebagian besar UMKM, kemudian apakah ini masih akan membutuhkan lagi sosialisasi, edukasi lagi begitu di tahun depan untuk penerapan Cortex? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya Mas Arief, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan sampaikan data untuk realisasi dan juga target dari penerimaan pajak ya. Kita akan cermati pergerakannya dari tahun 2020 sampai dengan outlook tahun 2025 dan tahun 2026 mendatang. Ini dia, kita lihat trennya memang naik terus kalau kita lihat realisasi maupun juga target ya dari penerimaan pajak. Dan ini menarik apalagi dengan penerapan Cortex sistem nanti, apakah dari sisi kepatuhan realisasinya juga akan semakin membaik. Kita lihat di tahun 2025 ini diharapkan bisa menyentuh 2.076,9 triliun rupiah untuk pajak kita begitu ya. Sementara di tahun depan 2.357,7 triliun rupiah. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, berikutnya untuk rasio kepatuhan wajib pajak. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, kalau kita lihat dan kita cermati bersama, memang paling tinggi itu dilihat di 86,97% itu tahun 2023. Tapi di tahun 2024 justru ada penurunan menjadi 85,75% untuk rasio kepatuhan pajak. Baik, itu dia beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Rohman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini Mas Arief, kalau memang tadi Anda katakan, ya UMKM masih mendominasi dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Nah, untuk target realisasi menurut Anda challenge-nya di tahun 2026 lebih di bagian yang mana? Apakah Cortex System ini akan menjadi game changer, benar-benar diharapkan sesuai dengan pemerintah, atau akan menjadi tantangan tersendiri karena membutuhkan lagi waktu sosialisasi, edukasi juga begitu Mas?
Ya, siap Mas Pras. Jadi sebenarnya kita lebih menitik beratkan atau fokus pada implementasi atau fungsinya. Oke. Ketika memang fungsinya sudah bisa sesuai dengan konsep idealnya, tentu kalau sosialisasi memang diperlukan. Tapi saya kira 1, 2, 3 bulan lah maksimal itu sudah familiar lah. Karena kalau kita bicara tata cara itu kan pengulangan saja Mas Pras. Jadi misalkan mungkin bulan pertama ada kendala. Tapi kemudian kan bulan berikutnya ada pelaporan lagi dan itu kan karena melakukan hal yang sama, saya kira itu tidak begitu menjadi isu. Justru sebenarnya menjadi isu yang kita harapkan bisa betul-betul menjadi sudah terselesaikan. Itu soal fungsi atau implementasinya Mas Pras. Karena memang kemarin ketika implementasi di awal tahun, kemudian sekarang informasinya ketika kemarin dilakukan uji atau tes itu sudah semakin membaik ya. Tapi kan itu kita belum belum tahu apakah nanti ketika sudah menjadi satu saluran Cortex saja tidak dengan sistem atau aplikasi yang lama itu betul-betul tidak ada kendala. Itu yang kita nantikan sama-sama Mas Pras. Dan kemudian itu soal Cortex ya. Kemudian juga kalau kita lihat gaya kepemimpinan Pak atau madhab ekonominya Pak Purba ya Menteri Keuangan dalam hal ini itu kan sepertinya pengetatan seperti tahun lalu itu tidak terjadi mudah-mudahan Mas Pras, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor pemicu pendorong untuk bisa lebih bergeliat bergerak di ekonomi di bawah ini Mas Pras. Oke. Nah, lantas kalau kita tarik lebih kepada kepatuhan masyarakat, kemudian dunia usaha begitu untuk melakukan pembayaran pajak sendiri seperti apa? Ingat tadi data sudah disampaikan, rasio kepatuhan pajak di tahun 2023 86,97%. Sementara tahun 2024 85,75%. Nah, apakah tahun 2025 ini akan ada perbaikan lagi setelah dari 2023 ke 2024 ada sedikit penurunan ini Mas Arief? Iya, jadi memang tadi kuncinya di penyederhanaan, kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Mas Pras. Okay. Ketika masih wajib pajak masih merasakan kesulitan, apakah by sistem atau memang proses dalam pelaporannya, tentu itu akan menjadi masalah tersendiri dalam soal kepatuhan ini gitu. Misalkan karena susahnya pelaporan, misalkan orang mungkin sudah dipotong pajaknya, sudah dipungut pajaknya, atau sudah membayar pajaknya bahkan, tapi dia tidak melaporkan. Nah, itu kan juga tadi masuk dalam dianggap belum patuh sepenuhnya, Mas Pras. Okay. Jadi itu isu utama menurut saya. Teman-teman pengusaha dalam hal ini saya yakin tidak berkeberatan ya, apalagi tinggal soal administrasi kan kalau kita bicara pelaporan ini. Nah, itu yang perlu dilakukan penyederhanaan sehingga ketaatannya itu tidak, kemauan untuk taatnya itu tidak kemudian terganggu dan kemudian tidak melakukan tadi yang pelaporan itu tadi Mas Pras. Iya, itu dia. Nah, harapannya Cortex nanti bisa lebih sederhana dalam proses pelaporan dan segala macamnya. Betul, itu yang diharapkan Cortex System. Nah, kalau memang selama ini, kalau kan kita tahu 2025 belum diterapkan, lebih simpel yang mana? Kalau memang saat ini apakah cukup panjang alurnya, kemudian nanti dengan Cortex System akan lebih mudah? Karena yang diharapkan memang karena ini hanya melaporkan saja, tidak perlu panjang kali lebar kali tinggi misalnya untuk mekanismenya, begitu Mas Arief. Iya, lagi-lagi kalau di dalam konsepnya dan kemudian kemarin kan memang sudah ada beberapa yang sudah bisa dilakukan melalui Cortex ya. Itu memang ada arah untuk semakin sederhana, Mas Pras. Okay. Nah, tapi memang karena belum ideal, belum sepenuhnya, itu malah justru kemarin itu ada beberapa kejadian bahwa yang tadinya bisa dilakukan lewat DJP online, lewat layanan-layanan lewat online, itu malah harus datang langsung ke KPP karena tadi ada penyempurnaan yang belum tuntas itu, Mas Pras. Jadi ya kalau kondisinya masih seperti sekarang, itu justru malah memang dalam tanda petik menjadi tantangan tersendiri dalam
dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Tapi kalau dalam konsep idealnya memang itu nanti akan sangat membantu menyederhanakan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan kita, Mas Bas. Oke, nah kalau kita tarik lebih luas lagi misalnya dengan kehadiran Cortex System ini nantinya akan memudahkan secara keseluruhan begitu mekanisme dunia usaha, kinerja operasional misalnya dunia usaha atau tidak, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Mas Arief dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arief Roman Said Putra, Ketua HIPMI Tech Center. Ya, ini dia. Lantas tahun 2026, kemudian harapan dari pemerintah cukup tinggi, sementara di satu sisi masyarakat pelaku usaha juga memiliki harapan yang tinggi bahwa sistem ini akan bekerja optimal, mudah, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, kalau Mas Arief, kita tarikan dengan iklim dunia usaha, kemudian dengan operasional dunia usaha, apakah Cortex System ini akan membantu akhirnya paling meringankan begitu salah satu kerja nanti dari dunia usaha dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan nantinya oleh Cortex System ini dalam operasional usaha misalnya? Ya, jadi memang dari awal konsep Cortex ini kan mempermudah dalam pelayanan dan juga tentu mempermudah pengawasan daripada otoritas pajak itu sendiri, Mas Pras. Jadi ini satu paket kesatuan, tapi saya tidak ingin menitik beratkan pada pengawasan yang lebih mudah ya tapi saya lebih menitik beratkan pada memang nanti akan dimudahkan pelayanan-pelayanan yang diberikan semuanya bisa melalui Cortex ini dan lain sebagainya. Jadi memang secara konsep awal ini luar biasa dan tentu jika nanti sesuai dengan informasi terakhir hasil uji coba, hasil tes itu memang sudah semuanya bisa berfungsi, tentu harapan kita ini betul-betul bisa menjadi yang istilahnya Mas Pras game changer ya untuk penerimaan perpajakan kita di 2026. Tapi kita masih sama-sama menantikan ya apakah ini bisa betul-betul berfungsi ideal atau masih harus uji coba sana sini begitu Mas Pras. Itu dia. Lantas kalau kita bicara mengenai target-target dari penerimaan pajak kita tahun ini di 2076 triliun, tahun depan lebih tinggi lagi 2357 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya, kansnya begitu dari sisi perpajakan kita, Mas Arief? Iya, jadi memang kita kan perlu ada keterlibatan semua stakeholder, Mas Pras, dalam hal ini. Mungkin kita sama-sama tahu ya bahwa pajak ini kan seolah-olah belum menjadi urusan semua pihak begitu dalam hal ini. Kalau kita bicara antar instansi aja, antar kementerian saja, itu seolah-olah ini menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan saja begitu. Kemudian dalam hal ini diturunkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai. Nah, ini kita tidak bisa kalau terus-menerus dibiarkan seperti ini. Nah, dalam hal ini Presiden dalam hal ini harus ikut serta dalam bagaimana dalam setiap kesempatan itu selalu menyelipkan terkait bagaimana semua stakeholder, semua kementerian harus ikut terlibat dalam proses pengumpulan penerimaan perpajakan ini. Kita sama-sama tahu bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini kan levelnya masih Direktorat Jenderal, tapi seharusnya tidak melihat itu, tapi bisa betul-betul saling gotong royong, saling bau membau, memberikan support untuk bagaimana ini bisa membantu dalam memenuhi target penerimaan perpajakan kita. Karena pada akhirnya kan penerimaan itu juga untuk pembiayaan semua kementerian, semua masyarakat begitu, Mas Bro. Ini yang perlu disampaikan betul, diselipkan betul dalam setiap pidato presiden di ruang publik begitu, Mas Pras. Nah kalau kita bicara mengenai outlook dari penerimaan pajak sendiri di tahun 2026, Anda melihatnya seperti apa potensinya, Mas Arief? Apakah tantangannya cukup berat atau lebih smooth dibandingkan dengan tahun ini? Secara umum itu tantangannya kan kurang lebih sama, Mas Pras. Dari sisi nasional kita juga masih seperti apalagi dengan adanya bencana yang kita sama-sama doakan mudah-mudahan ini bisa diberikan kekuatan bangsa kita dan bisa melewati sama-sama untuk
bencana di Sumatera ini, dan itu tentu juga akan ada dampaknya begitu Mas Pras di dalam pertumbuhan ekonomi, dan dalam hal ini juga berpengaruh terhadap sisi perpajakan kita. Kemudian kalau kita bicara internasional, itu juga kita sama-sama tahu bahwa ketegangan antar negara juga semakin meluas ya Mas Pras. Bahkan di ASEAN saja itu ada juga konflik antar negara itu, dan itu nyata di perbatasan peperangannya. Jadi memang kalau dari sisi tantangan domestik, luar negeri itu kurang lebih masih sama, dan justru itu tantangannya semakin menantang lah begitu Mas. Tapi yang menurut saya yang nanti kemudian tadi sudah saya sebutkan di awal, mudah-mudahan rezim nanti mandatnya Pak Menteri Keuangan yang baru ini bisa menjadi semuanya baik ya. Bu Sri Mulyani juga luar biasa. Tapi kan kemudian kebutuhan dengan kondisi dan zaman saat ini tentu mudah-mudahan Pak Purbaya ini Menteri Keuangan kita bisa memberikan dampak dan stimulasi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga penerimaan perpajakan kita. Ini di luar soal Kortex ya Mas Pras ya. Iya. Betul. Nah, untuk Korteksnya sendiri apa yang Anda harapkan begitu? Apakah semakin cepat semakin baik atau bagaimana nih kalau kita lihat, sementara kan sistem masih terus disempurnakan? Iya, tentu saja Mas Pras. Itu kan pemberlakuan di 1 Januari aja itu kan udah mundur kurang lebih 1 tahun Mas Pras. Jadi kemarin sebenarnya harapannya di Januari itu sudah diberlakukan, ini akan bisa sangat membantu, tapi kan pada kenyataannya masih ada banyak yang harus diperbaiki, sehingga justru malah di lapangan itu justru ada kendala tersendiri ketika belum sepenuhnya terimplementasi Kortex ini. Jadi harapannya tentu pemerintah DJP dalam hal ini bisa segera memperbaiki sistemnya dan bisa diberlakukan sepenuhnya, sehingga bisa betul-betul membantu wajib pajak, kami sendiri melihatnya membantu pengusaha dalam menyederhanakan proses pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke, itu dia beberapa harapan yang mungkin ini menjadi satu sinyal begitu, sebenarnya menginginkan sekali sistem yang sempurna begitu, bagaimana penerimaan pajak di tanah air begitu ya tahun depan akan semakin baik begitu, sehingga kemudahan-kemudahan ditawarkan dengan sistem melalui digitalisasi ini akan memudahkan masyarakat juga begitu untuk meningkatkan tingkat kepatuhan untuk bayar pajaknya sendiri. Mas Arief, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Sampai jumpa kembali. Ya, pemirsa, penerbitan surat utang korporasi selama 11 bulan pertama tahun 2025 melonjak signifikan, di mana penerbitan kumulatif selama Januari hingga November 2025 telah mencapai 252,16 triliun rupiah, naik 93,67% secara tahunan. Data PT Pemeringkatan Efek Indonesia atau Pevindo mencatat penerbitan surat utang korporasi di sepanjang 11 bulan pertama tahun 2025 masih cukup solid dan mengalami kenaikan yang signifikan. Nilai penerbitan secara kumulatif dari bulan Januari hingga November 2025 mencapai 252,16 triliun rupiah atau meningkat hampir 100%, tepatnya di 93,67% secara tahunan dibanding tahun 2024 lalu, yaitu 130,2 triliun rupiah. Adapun penerbitan surat utang korporasi berdasarkan sektor industri pada tahun ini terdiri dari lembaga pembiayaan, perusahaan induk, perbankan, pertambangan, telekomunikasi, listrik, dan energi. Sementara itu, Pevindo memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi dari bulan Januari hingga Desember 2025 atau full year berpotensi mencetak rekor baru sepanjang masa, yaitu mencapai 284,3 triliun rupiah. Sedangkan utang jatuh tempo di akhir tahun 2025 mencapai 161,22 triliun rupiah. Berbagai sumber IDX Channel.
Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, Outlook Pasar Surat Utang Korporasi tahun 2026. Kita sudah hadir bersama saya di studio ID External dengan Bapak Suhindarto, Chief Economist, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo. Ya, langsung saja kita sapa nih. Halo Pak Darto, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Pras. Kabar baik ya. Terima Ya. kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati ini bicara mengenai surat utang korporasi ya di tahun depan itu akan seperti apa. Tapi sebelum membahas lebih jauh, mungkin kita akan mereview, memproyeksikan seperti apa sih kondisi ekonomi Indonesia ya di tahun 2026 dari kacamata dan teropongannya Pevindo ini. Silakan. Baik, kalau dari kami di Pevindo sendiri, Mas Pras, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan akan relatif cukup positif dibandingkan dengan tahun 2025 ini. Kalau misalnya di tahun 2025 ini kita melihat untuk pertumbuhan ekonomi secara full year gitu ya, dari kuartal 1 hingga kuartal keempat kemungkinan akan berada di level 5%. Nah, di tahun depan kami sendiri melihat bahwa prospeknya akan relatif sedikit membaik, yaitu di 5,1%. Mungkin kalau disebutkan rentangnya antara 4,9 hingga 5,3%, dan relatif tingginya proyeksi pertumbuhan yang kami proyeksikan ini diantaranya mungkin ada beberapa dorongan gitu ya, baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi dunia usaha itu sendiri. Yang pertama, kami melihat bahwa akan terjadi perbaikan sentimen di sektor konsumsi, yang mana ini sudah mulai kita lihat tanda-tandanya di kuartal keempat 2025 ini, yang mana kami perkirakan akan berlanjut lagi di tahun depan. Kalau sebelumnya kita melihat untuk di tahun 2025 ini terjadi tekanan pada daya beli masyarakat gitu ya, hingga setidaknya pada kuartal ketiga. Nah, ini sudah relatif membaik di kuartal keempat ini, yang mana kita melihat beberapa indikator utama seperti misalkan PMI manufaktur, indeks keyakinan konsumen, penjualan retail, penjualan kendaraan bermotor ini sudah relatif lebih membaik, dan kami perkirakan tren perbaikan ini akan terus berlanjut ke depan, sehingga dari sisi konsumsi masih akan relatif solid dan masih bisa menjadi penopang pertumbuhan untuk tahun 2026. Kemudian dari sisi inflasi sendiri kami perkirakan akan berada dalam rentang yang ditargetkan Bank Sentral. Kalau Bank Sentral targetnya di 2,5 plus minus 1% gitu ya. Kalau Pevindo sendiri memperkirakan inflasi bisa dijaga antara rentang 2 hingga 3% untuk tahun 2026 mendatang. Yang mana kalau inflasinya bisa dijaga dalam rentang target, maka hal ini bisa akan mendukung daya beli masyarakatnya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan di sektor usaha sendiri kami melihat adanya optimisme atau pertumbuhan yang cukup baik untuk tahun ini dari segi penggalangan dana gitu ya. Kami melihat di pasar modal sendiri berbagai perusahaan yang terdaftar di bursa di kuartal ketiga kemarin relatif mengalami pertumbuhan yang baik dari sisi belanja modal, yang mana ini kami perkirakan akan menjadi dorongan yang baik untuk pertumbuhan dari sisi dunia usaha di tahun depan gitu ya, melanjutkan ekspansi yang sudah terjadi. Dan dari sisi pelonggaran moneter sendiri yang di tahun ini BI sudah memangkas suku bunga sebesar 125 basis poin gitu ya, sebanyak 5 kali, yang mana ini menjadi katalis yang baik gitu ya, dari sisi biaya dananya relatif turun gitu ya, maka ini menjadi environment yang bisa mendukung pertumbuhan dunia usaha relatif lebih baik lagi ke depan. Dan dengan begitu kami harapkan hal ini juga bisa menjadi daya dukung tersendiri gitu ya bagi dunia usaha. Dan di pasar surat utang korporasi sendiri kami melihat penggalangan dana di tahun ini juga cukup masif gitu ya, seperti yang tadi sempat disampaikan pada tayangan, ini pertumbuhannya relatif tinggi sekali gitu ya, hingga lebih dari 90%, yang mana penggalangan dana di tahun ini berarti menjadi indikasi baik untuk ekspansi di tahun ke depan gitu ya, sehingga kami perkirakan ini akan menjadi dorongan yang baik. Dan dari sisi kebijakan kami masih mengharapkan dan memperkirakan pemerintah masih akan mengarahkan kebijakan fiskalnya untuk relatif ekspansif ke depan, dan juga untuk kebijakan moneter juga kami masih ekspektasikan bahwa di tahun depan akan ada pemangkasan lebih lanjut gitu ya. Namun memang di tahun depan masih perlu juga kita waspadai gitu ya, selain dari sisi prospek, risikonya juga masih ada. Seperti kita ketahui dari sisi global ini masih relatif cukup berfluktuasi dari sisi geopolitik, perang dagang dan lain sebagainya, yang mana ini akan membuat exposure dari sisi aliran modal bisa jadi volatil, dan juga dari sisi neraca perdagangan kita bisa mengalami tekanan juga gitu ya. Dan tapi memang hal ini perlu diantisipasi, dan momentum perbaikan yang sudah terjadi di kuartal keempat ini memang perlu dijaga supaya nantinya pertumbuhan ekonomi mungkin bisa mencapai rentang atas dari yang kami perkirakan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Itu dia, berarti optimisme masih cukup tinggi ya kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun kita tahu tantangan global sebenarnya tidak jauh berbeda lah ya dengan tahun 2025. Tadi sempat disinggung ya terkait dengan pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia. Ini menarik. Ada potensi Anda katakan ini
peluangnya untuk turun lagi tidak sih? Mengingat kan 4,75% ini menjadi rezim suku bunga rendah juga begitu yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, kami di Pevindo masih melihat bahwa ruang pemotongan suku bunga ini masih relatif ada untuk tahun depan. Memang masih ada perlu beberapa prasyarat dulu gitu ya untuk dipenuhi sebelum nantinya Bank Indonesia mungkin bisa memangkas suku bunganya lebih jauh. Yang pertama adalah dari sisi inflasi. Seperti kita ketahui, Bank Indonesia kan punya mandat untuk menjaga stabilitas rupiah gitu ya. Stabilitas rupiah ini dicerminkan oleh dua hal. Yang pertama dari sisi daya belinya terhadap barang dan jasa gitu ya. Dari sisi ini biasanya kita sebut inflasi, di mana inflasi ini kalau bisa dijaga dalam rentang target seperti yang tadi kita perkirakan, ini akan menjadi hal yang baik gitu, yang menjadi faktor pendorong bagi pemangkasan suku bunga lebih jauh di tahun 2026 mendatang. Kemudian dan kami meyakini gitu ya kalau inflasi akan bisa dijaga oleh pemerintah dengan dalam rentang targetnya. Kemudian dari sisi nilai tukar, nah ini mungkin yang perlu menjadi PR gitu ya di tengah kondisi fluktuasi arus modal global yang memang perlu diwaspadai gitu ya. Dan sepanjang memang rupiahnya kalau bisa dijaga dengan baik di tahun depan, ini akan menjadi faktor pendukung gitu ya bagi pemangkasan suku bunga lebih jauh. Dan yang ketiga yang mungkin beberapa waktu terakhir ini menjadi concern BI gitu ya, selama 3 bulan terakhir BI masih menahan suku bunga di 4,75% karena memang transmisi di sektor perbankannya masih relatif lebih lambat gitu ya dibandingkan dengan suku bunga sudah diturunkan 125 basis poin, tapi di sektor perbankan penurunannya belum sebesar itu gitu ya. Dan kalau mungkin ke depannya ini bisa ditekan dan lebih cepat penurunannya, bisa jadi penurunan suku bunga di tahun depan bisa lebih banyak gitu ya. Kami sendiri sebenarnya kalau perkiraan range-nya BI rate di tahun depan kemungkinan bisa saja berada di antara 4% hingga 4,5% dengan skenario moderatnya di 4,25%, Mas Bras. Wow, masih ada potensi sampai dengan 4,25% tahun depan Bank Sentral untuk memberikan ruang penurunan suku bunga acuan. Nah, ini menarik kalau kita coba kaitkan lagi dengan yield ya. Kita tahu untuk imbal hasil surat utang pemerintah begitu. Ini akan lebih seksi tidak sih tahun 2026 khususnya mungkin yang benchmark kita tahu 10 tahun lah ya. Iya. Kalau dari sisi yield kami mungkin agak berbeda dari pemerintah. Kalau pemerintah menetapkan di APBN itu di sekitar 6,9%. Tapi kalau Pevindo sendiri melihat range-nya antara di 5,6% hingga 6,2%. Yang mana titik tengahnya ada di 5,9% itu sendiri gitu ya. Dan kalau kami sendiri melihat sebenarnya katalis utamanya mungkin nanti seperti yang tadi kita sebutkan adalah pemangkasan suku bunga acuan dari BI sendiri. Kalau akhirnya BI bisa melonggarkan suku bunganya lebih jauh, maka ini akan bisa mendorong yield untuk turun lebih jauh gitu ya. Namun memang ada beberapa faktor risiko yang perlu diwaspadai, terutama salah satunya adalah kebutuhan dari fiskal yang mengalami pelebaran defisit di tahun depan. Seperti kita ketahui pemerintah masih menargetkan untuk tahun depan defisitnya mengalami pelebaran dibandingkan dengan tahun ini. Dan kalau kita total dengan misalkan surat utang yang jatuh tempo di tahun depan itu mungkin totalnya plus defisit gitu tadi ya, itu bisa mencapai sekitar 1.500-an triliun. Dengan besarnya pendanaan tersebut kalau dibandingkan dengan tahun ini itu di kisaran 1.340-an triliun. Jadi memang risikonya adalah semakin banyaknya pasokan surat utang gitu ya, karena kebutuhan pemerintah untuk menerbitkan surat utang di tahun depan mungkin masih relatif banyak gitu ya. Yang mana kalau pasokannya banyak maka yieldnya bisa jadi akan relatif mungkin tidak naik tapi relatif kaku untuk turun gitu ya. Jadi mungkin penurunannya akan relatif terbatas dibandingkan dengan yang kami proyeksikan gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu risiko tersendiri. Namun kami masih melihat bahwa masih terdapat optimisme juga gitu ya yang ada di pasar surat utang, khususnya surat utang negara gitu ya. Karena mungkin kalau Bapak Ibu sekalian dan juga Mas Pras tahu di peringkat sovereign peringkat sovereign Indonesia sendiri masih berada di investment grade gitu ya, di rentangnya di triple B. Dan kalau kita bandingkan dengan negara peers yang sama gitu ya, seperti misalnya India, Thailand dan Filipina gitu ya, kondisi Indonesia sendiri sebenarnya relatif cukup baik gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dua negara seperti Filipina dan Thailand, dari sisi debt servicing rasionya kita masih memang relatif lebih rendah. Namun kalau dibandingkan dengan India sedikit relatif lebih tinggi gitu ya. Dan kalau misalnya dari sisi rasio utang pemerintah terhadap
GDP kita ini juga masih relatif lebih baik dibandingkan dengan India, meskipun dibandingkan dengan negara lainnya kita relatif lebih rendah gitu ya. Dan kalau dari sisi return gitu ya, kita masih memberikan return yang cukup baik gitu ya. Tadi kalau dari misalkan yield 10 tahun saja, kita rentangnya bisa di antara 6,1% gitu ya. Ini hanya lebih rendah dibandingkan dengan India. Sementara kalau kayak Filipina itu sudah di 5%-an, kemudian Thailand di sekitar 1%-an gitu ya. Jadi dari sisi pasar sebenarnya kita masih relatif menarik, dan kalau kita ketahui memang pasca pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed di Desember ini gitu ya, khususnya mungkin sudah terjadi sejak awal tahun gitu ya, arus modal asing itu sudah mulai bergerak ke negara berkembang gitu ya. Dengan kondisi Indonesia yang seperti itu, daya tariknya masih ada, ini tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum untuk mengambil kesempatan tersebut ya, untuk masuknya dana asing ke pasar kita. Berarti masih cukup diminati lah ya bagi investor global maupun domestik ya untuk surat utang pemerintah. Nah, kalau kita tarik lebih mengerucut lagi kepada obligasi ataupun surat utang korporasi ini bagaimana? Ya, kalau di pasar surat utang korporasi sendiri untuk tahun 2025 ini kami melihat terjadi lonjakan yang cukup signifikan untuk penerbitannya gitu ya. Untuk tahun 2025 ini kalau tadi disebutkan di di hingga November tadi bisa di 250-an triliun. Kalau kami melihat untuk penambahan di Desembernya sendiri sekitar 31-an triliun. Jadi secara total full year kumulatif untuk surat utang baik yang diterbitkan melalui penawaran umum maupun tanpa penawaran umum seperti MTN dan LTN itu bisa mencapai sekitar 284 triliun ya selama 1 tahun ini, yang mana itu menjadi rekor all time high ya selama di dalam sejarah pasar surat utang korporasi itu sendiri gitu Mas Pras. All time high ya kalau 284 triliun begitu ya full year di tahun 2025 ini ya. Kita akan cermati nanti dengan beberapa data terkait dengan penerbitan surat utang korporasi. Kita nanti bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Darto, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, dan berikut ini kami akan sampaikan data terkait dengan penerbitan surat utang korporasi periode Januari sampai dengan November 2025 atau kumulatif. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pertumbuhannya ini nyaris 100% pemirsa kalau kita sandingkan dengan 11 bulan pertama di tahun 2024 130,2 triliun. Sementara tahun ini 252,16 triliun rupiah. Ini luar biasa sekali, tepatnya di 93,67%. Sementara untuk rasio perbandingan penerbitan terhadap jatuh temponya itu 174%. Baik, itu dia beberapa data. Selanjutnya kita lihat untuk tujuan penerbitan surat utang korporasi apa saja. Ada refinancing 57,58 triliun, modal kerja ini yang paling besar 126,27 triliun, kemudian investasi ada 68,22 triliun, sementara untuk tujuan lainnya 0,08 triliun rupiah. Berikutnya untuk outlook penerbitan surat utang korporasi di tahun 2026. Penerbitan kita lihat untuk batas atas sekitar 196,86 triliun, sementara untuk moderatnya lah kalau bisa dikatakan begitu atau realisasi bisa mencapai 175,77 triliun, sementara untuk penerbitan batas bawahnya sekitar 154 triliun rupiah. Jatuh tempo ada sekitar 160,8 triliun rupiah. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Suhindarto. Beliau adalah Chief Economist, Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo. Nah, bicara mengenai surat utang korporasi tadi sudah disampaikan kondisinya juga dari sepanjang tahun ini mengalami lonjakan yang sangat luar biasa sekali. Nah, dengan peningkatan yang signifikan tersebut ini Pak Darto, lantas apa yang menjadi katalis bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa dan melakukan penerbitan surat utang? Ya, di tahun 2025 ini kami melihat ada beberapa katalis yang memang muncul gitu ya, dan menjadi faktor pendorong yang membuat iklim di pasar surat utang korporasi itu lebih baik gitu ya untuk perusahaan menggalang dana. Yang pertama mungkin dari sisi nilai jatuh temponya. Di tahun 2025 ini nilai jatuh temponya berada di level 161,2 triliun. Yang mana kalau kita tarik ke belakang ini menjadi nilai jatuh tempo terbesar dalam 1 tahun sepanjang sejarah di tahun ini. Kemudian karena nilai jatuh temponya tinggi
tinggi tersebut, maka peluang refinancingnya itu juga cukup tinggi gitu ya, refinancingnya seperti yang tadi sempat disebutkan di tayangan grafis. Kemudian dari sisi aktivitas sektor real di tahun ini juga masih cukup kondusif gitu ya, yang mana masih solidnya perekonomian, maka prospek dari usaha para emiten ini juga masih cukup baik gitu ya, yang mana mendukung aktivitas penerbitan di tahun ini. Kemudian dari sisi global kita melihat adanya volatilitas nilai tukar di tahun ini karena banyak sekali isu yang meliputi dan sentimennya cenderung negatif di level global gitu ya, karena ada perang dagang, masih ada konflik geopolitik terutama di Timur Tengah dan Eropa Timur gitu ya. Yang mana hal ini membuat akhirnya rupiah relatif volatile dan dari sisi emiten sendiri lebih memilih untuk menggalang dananya di dalam negeri gitu ya, sehingga mereka lebih memilih menerbitkan surat utang korporasi secara lokal dibandingkan menerbitkan global bond seperti itu. Kemudian dari sisi persaingan di instrumen substitusi di tahun ini relatif cukup minim karena Bank Indonesia sendiri seperti tahun sebelumnya mungkin banyak ini ya SRBI yang diterbitkan, tapi di tahun ini tidak begitu banyak sehingga risiko substitusinya lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan ini relatif cukup baik untuk bisa menangkap gitu ya permintaan dari investor. Kemudian yang paling utama sebenarnya adalah suku bunga acuan seperti yang tadi saya sebutkan, dengan penurunan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin di tahun ini. Di pasar surat utang korporasi sendiri penurunan yieldnya sudah relatif jauh lebih tajam dibandingkan dengan awal tahun sebelumnya. Kalau kita bisa ambil contoh mungkin untuk peringkat AAA gitu ya, tenor 1 tahun, kalau di awal tahun kemarin yieldnya masih di kisaran 7,24, di tahun ini hingga akhir Oktober kemarin saja sudah turun ke level 5,32%. Jadi memang range penurunannya itu bisa sekitar 200 basis poin sendiri gitu ya di masing-masing peringkat. Berbeda dengan kondisi di sektor perbankan seperti yang tadi disebutkan, karena BI-nya juga masih menaruh concern di sektor perbankan itu juga relatif lambat penurunan suku bunganya, yang mana kalau kita lihat dari awal tahun hingga akhir Oktober kemarin penurunannya masih di kisaran 30-50 basis poin untuk suku bunga kredit gitu ya. Jadi mengambil pendanaan di sektor surat utang korporasi sendiri relatif lebih murah dibandingkan dengan mengambil kredit di perbankan gitu ya, sehingga akhirnya banyak perusahaan yang memang lebih memfavoritkan pasar surat utang korporasi di tahun ini untuk menggalang dana dibandingkan dengan mengambil kredit di perbankan. Seperti itu dia menjadi salah satu katalisnya. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai profil dari surat utangnya sendiri ataupun penerbitan dari obligasi korporasi di tahun ini, kalau kita lihat dari sisi sektor, kemudian pemeringkatan, kemudian juga tenor, itu seperti apa sih? Ya, kalau dari sektor sejauh ini di tahun ini memang biasanya nggak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya, didominasi oleh sektor-sektor yang memang masih menjadi pemain besar di sektor surat utang korporasi. Yang mungkin banyak di tahun ini adalah dari sisi penerbitan dari lembaga pembiayaan gitu ya, multi-finance gitu ya, kemudian ada lagi lembaga pembiayaan khusus seperti SMF, SMI gitu, itu lumayan cukup banyak juga menerbitkan surat utang di tahun ini, dan peringkat satunya memang dari lembaga pembiayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah perusahaan induk. Ini didorong salah satunya adalah dari penggalangan dana dari Danantara gitu ya, yang kemarin menerbitkan Patriot Bonds di tahap awal Oktober kemarin 50 triliun, ditambah lagi dengan di Desember ini kemarin sekitar 11 triliun gitu ya. Sehingga ini membuat dari sektor perusahaan induk ini relatif cukup tinggi penerbitannya dan menjadi yang kedua terbanyak di tahun ini. Dan yang ketiga adalah perbankan. Biasanya kalau secara historis di tahun ke tahun yang paling banyak adalah multifinance dan perbankan. Memang di tahun ini perbankan berada di peringkat ketiga dengan persentasenya sekitar 13,4 triliun, dan yang keempat adalah pulp and paper gitu ya, ini persentasenya sekitar 12,8%, dan untuk yang kelima yang masuk 5 besar adalah dari pertambangan dengan persentase sekitar 9,9%. Kemudian kalau dari sisi peringkat di tahun ini memanfaatkan kondisi suku bunga yang sudah relatif lebih baik gitu ya, dan penurunan biaya dana yang lebih tajam dibandingkan dengan penurunan biaya dana di perbankan, perusahaan dengan peringkat AAA itu relatif cukup banyak menerbitkan surat utang tahun ini. Dengan kalau kita bandingkan dari 200 sekian triliun tadi itu 58,6%-nya itu dari perusahaan berperingkat AAA gitu ya. Jadi lebih dari setengahnya memang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan peringkat yang baik gitu ya, dengan yang istilahnya kalau kita bilang prime gitu ya untuk peringkatnya. Kemudian yang kedua terbanyak adalah dari peringkat single A, karena memang dari sisi marketnya sendiri biasanya banyak memfavoritkan peringkat ini karena selain dia memberikan return yang relatif cukup tinggi dibandingkan dengan peringkat di atasnya, dari sisi risiko dia masih
masih relatif terukur gitu ya dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi banyak yang mengambil atau investor juga banyak yang memiliki demand atas peringkat single A ini untuk mengejar return gitu ya di tengah suku bunganya sudah mulai menurun gitu ya. Jadi dari sisi peringkat dua itu yang paling banyak, baru disusul oleh peringkat double A. Double A sendiri sekitar 12,4%. Kemudian kalau dari sisi tenor ini yang cukup menarik gitu ya. Ketika kemarin kita saat berada di fase suku bunga masih relatif tinggi, banyak perusahaan-perusahaan yang menerbitkan surat utang dengan tenor yang sangat pendek, yaitu 1 tahun. Tapi ketika suku bunga sudah turun di tahun ini, penerbitan surat utang dengan tenor 3 hingga 5 tahun itu sudah cukup banyak, dan bahkan di tahun ini 5 tahun cukup mendominasi dengan share sekitar 30,63% dan diikuti oleh tenor 3 tahun di 29,85%. Jadi memang terjadi agak switching gitu ya. Perusahaan sebelumnya mungkin kalau dari suku bunga tinggi, mereka memutuskan untuk menerbitkan dengan tenor pendek dulu 1 tahun dengan harapan di tahun depan ketika suku bunga sudah rendah bisa dibiayai kembali dengan yang sudah rendah imbal hasilnya gitu ya. Dan di tahun ini ketika suku bunga sudah benar berada di level yang lebih rendah, mereka sudah cukup confidence gitu ya dengan menerbitkan surat utang yang tenornya relatif lebih panjang. Nah, pada lantas proyeksi untuk penerbitan surat utang korporasi di tahun 2026 ini pertanyaan terakhirnya. Apa yang mungkin Anda melihat begitu tahun depan akankah lebih banyak lagi, lebih besar lagi atau seperti apa? Ya, kalau kami di PEVindo masih melihat di tahun 2026 nanti penerbitan surat utang masih akan relatif cukup solid gitu ya. Untuk range-nya mungkin berada di level sekitar 154 triliun hingga 196,86 triliun, titik tengahnya di 175,77 triliun atau 176 triliun gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat ada beberapa faktor yang bisa menjadi pendorong dan juga faktor risiko yang perlu diwaspadai. Dari sisi kebutuhan refinancing seperti yang tadi sempat disebutkan di tayangan grafis, mungkin di tahun depan masih ada sekitar 160-an triliun surat utang yang jatuh tempo, sehingga ini meningkatkan juga peluang untuk refinancing di tahun depan yang masih relatif cukup solid. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga seperti yang tadi kita sebutkan di awal masih akan relatif menguat. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, maka demand juga akan relatif lebih baik, dan dengan kondisi tersebut biasanya perusahaan membutuhkan dana untuk menjawab demand yang lebih baik tersebut gitu ya, sehingga kebutuhan pendanaan pun mengalami peningkatan. Kemudian dari sisi yield acuan tadi kami proyeksikan juga masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, yang mana ini akan cukup favorable bagi emiten untuk menggalang dana di pasar surat utang korporasi. Kemudian dari sisi premi risiko juga dengan suku bunga dan biaya dana yang lebih rendah, maka risiko yang dihadapi dari sisi keuangan oleh korporasi itu sendiri relatif lebih menurun juga gitu ya, yang mana ini akhirnya menurunkan premi yang diminta oleh investor dari sisi risiko. Kemudian kami juga mengharapkan di tahun depan permintaan investor akan relatif lebih menguat. Ini mungkin bisa didorong dari sisi manajer investasi yang biasanya akan mengejar return gitu ya. Kalau sebelumnya saat suku bunga tinggi mereka banyak masuk ke pasar surat utang pemerintah. Nah, di tahun depan dengan suku bunga yang sudah relatif lebih menurun, maka daya tarik pasar surat utang korporasi lebih besar gitu ya, karena imbal hasil yang diberikan juga biasanya lebih besar. Itu yang mungkin akan jadi faktor pendorong. Baik, berarti tahun depan juga akan lebih ramai lagi ya penerbitan dari surat utang korporasi, dengan tadi ada beberapa poin seperti ada jatuh tempo, kemudian kebutuhan untuk melakukan ekspansi usaha, dan juga suku bunga yang lebih kompetitif tentunya di tahun 2020. Nah, Pak Darto, terima kasih banyak nih atas informasi, kehadiran dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Darto. Dan pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.